Selamat siang sahabat-sahabat semua. Selamat menikmati hidup bahagia Anda. Tahukah Anda sahabat-sahabat sekalian, jika di tahun 2020, di tengah pandemi, di tengah merebaknya kasus positif COVID-19, di tengah meningkatnya angka kematian karena COVID-19, di tengah pro kontra konspirasi COVID-19, di tengah menurunnya perekonomian Indonesia, di tengah dilemanya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pilkada akan tetap dilaksanakan. Anda perlu tahu bahwa pelaksanaan pilkada serentak memiliki 3 opsi. Opsi yang pertama yaitu tanggal 9 Desember 2020. Opsi kedua 17 Maret 2021 dan opsi ketiga 29 September 2021. Dan bagi Anda yang belum mengetahuinya, ketahuilah sekarang bahwa pilkada akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Catat, 9 Desember 2020. Lalu, apa saja yang dipertaruhkan untuk tetap melaksanakan pilkada tersebut? Yang pertama, teknis pelaksanaan, regulasi, dan model pelaksanaan. Kedua, partisipasi masyarakat dan mutu demokrasi. Ketiga, trust masyarakat antara COVID-19 dan himbauan pemerintah. Masyarakat diharap waspada dengan COVID-19, tetapi di sisi lain, masyarakat harus menggunakan hak suara di pilkada yang akan datang. Pertanyaannya, apakah nanti semua akan baik-baik saja? Keempat, anggaran pilkada yang terus meningkat. Tahukah Anda, sahabat-sahabat sekalian, berapa anggaran pilkada dari tahun 2014 hingga sekarang? Anggaran pemilu di tahun 2014 sebesar 15,62 triliun. Anggaran pemilu di tahun 2019 sebesar 29,59 triliun. Anggaran pilkada serentak di tahun 2015 sebesar 7,1 triliun. Anggaran pilkada serentak di tahun 2020 ditaksir mencapai 15 triliun rupiah. Jadi, berapa totalnya? Dalam kurun waktu 7 tahun, Indonesia menghabiskan dana sekitar 63,31 triliun rupiah untuk pergantian kepemimpinan. Dan Anda tahu dari mana uang tersebut diambil? Uang itu dari hasil pajak rakyat. Pajak Anda yang guru, pajak Anda yang petani, pajak Anda yang nelayan, ASN, pengusaha, dan segala jenis manusia yang hidup di Indonesia. Uang Anda ada di situ. Pertanyaan saya, apakah Anda akan tetap tinggal diam untuk tidak menggunakan hak suara Anda? Padahal Anda punya hak untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah Anda. Satu suara Anda menentukan pilihan, dan pilihan Anda menentukan nasib daerah Anda. Saya yakin jika sahabat-sahabat sekalian ingin melihat daerah Anda berkembang, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, anti dinasti, dan bisa berdiri di kaki sendiri. Tetapi semua itu tidak akan cukup jika Anda hanya tinggal diam. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, dari tahun 2014 hingga tahun 2020 sebanyak 63,31 triliun uang negara digunakan untuk pergantian kepemimpinan. Dan di tahun 2020 sebanyak 15 triliun uang negara digunakan untuk pilkada. Apakah pilkada masih relevan? Apakah pilkada harus tetap dilanjutkan di tahun ini? Dengan kondisi COVID-19, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang resesi? Andalah yang berhak menjawabnya, meski penguasa yang menentukan segalanya. Wassalam.